Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Musyapa. Di sini saya ingin membahas analisis bahasa dalam pidato Presiden pada Hari Guru Nasional tahun 2024. Pertama-tama, saya akan mendengarkan pidato tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri, para wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan terutama panitia yang menyelenggarakan acara puncak ini, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang hadir di velodrome ini dan yang mengikuti acara ini melalui televisi, dan seluruh guru yang bertugas di seluruh tanah air, dan juga mungkin juga ada yang di luar negeri yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tentunya kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan sebut satu-satu menteri yang hadir karena sudah disebut oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, yang saya hormati, sudah disebut. Jadi demi efisiensi, saya kira tidak perlu saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bagaimana? Setuju? Saudara-saudara sekalian, pertama terima kasih atas undangan ini. Sebenarnya saya dapat undangan juga untuk menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan negara tetangga kita. Tetapi karena bagi saya guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia, guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil. Negara hanya bisa makmur manakala pendidikan negara itu berhasil. Dan kunci keberhasilan bagi pendidikan adalah para guru. Untuk itu saya memilih hadir di sini di tengah para guru, intinya untuk atas nama seluruh pemerintah dan bangsa Indonesia, saya hadir di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada para guru.
tidak akan ada Dan selanjutnya di sini saya akan membaca untuk pendahuluan tentang analisis pembahasan pidato yang bersangkutan. Pertama, bahasa merupakan alat utama dalam komunikasi, termasuk dalam penyampaian pidato formal yang ditunjukkan menyampaikan pesan, gagasan, atau aspirasi kepada khalayak luas. Pidato formal memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh audiens karena merupakan bentuk komunikasi resmi. Analisis bahasa menjadi langkah penting untuk mengevaluasi seberapa efektif dan cocok pidato dengan tujuan komunikasi dalam situasi ini. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan bahasa dalam pidato formal, khususnya untuk menilai sejauh mana pidato tersebut memenuhi standar kebahasaan dan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, analisis bahasa dapat menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa pidato formal berfungsi dengan baik sebagai sarana komunikasi strategis. Yang pertama adalah analisis ejan. Analisis ejan pidato Presiden Prabowo pada acara puncak Hari Guru Nasional tahun 2024 yang tersedia dalam transkrip menunjukkan bahwa secara umum ejaan pidato tersebut sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Berikut adalah penilaian lebih detail. Penggunaan huruf kapital. Sudah sesuai, nama diri seperti Hari Guru Nasional dan Ki Hajar Dewantara menggunakan huruf kapital dengan benar. Dan untuk kata-kata yang membutuhkan pernyataan formal, huruf kapital tidak boleh digunakan. Jadi tidak ada pelanggaran dalam penggunaan huruf kapital yang memerlukan penegasan formal. Yang kedua adalah penulisan kata serapan. Penulisan kata serapan ini sudah sesuai aturan PUEBI, digunakan untuk menulis kata-kata seperti serapan seperti profesi dan sertifikasi. Dan meskipun istilah asing digunakan, istilah transfer uang sudah biasa digunakan dan tidak menyalahi ejaan karena dianggap sebagai istilah teknis. Yang ketiga adalah tanda baca. Tanda baca ini juga sudah sesuai untuk membedakan ide atau menutup kalimat, tanda koma, dan titik terlihat benar. Misalnya guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Kalimat ini ditutup dengan tanda titik yang benar. Dan yang keempat, keutuhan dan kesesuaian penulisan angka. Sesuai kata-kata seperti Rp 81,6 triliun dan 10.440 sekolah ditulis sesuai dengan format angka bahasa Indonesia dengan titik di antara ribuan dan koma di antara desimal. 5. Kosakata asing. Perlu diingat bahwa istilah asing seperti cash transfer dapat diterima jika digunakan bersama dengan istilah bahasa Indonesia seperti transfer tunai. Namun dalam konteks pidato ini, penggunaan istilah asing dapat diterima karena audiens sudah akrab dengan istilah tersebut. Jadi secara umum, sebagian besar pidato tidak melakukan kesalahan ejaan yang signifikan, termasuk penggunaan tanda baca dan huruf kapital yang benar dan ejaan yang digunakan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah analisis diksi atau pemilihan kata. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens yang beragam, pemilihan kata yang cukup efektif dan sederhana, frasa seperti kita bertekad untuk bekerja keras dan kebocoran dari korupsi harus diberhentikan, menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pemerintah. Berikut penilaian detail. 1. Pemilihan kata yang tepat. Sesuai istilah seperti dedikasi, pelapor, kesejahteraan, dan pendidikan berkualitas. Menunjukkan penggunaan kosakata formal yang relevan dengan konteks pidato. Kata-kata ini menggambarkan penghormatan kepada profesi guru sekaligus menegaskan tujuan pemerintah. Kata-kata yang tidak sesuai dengan konteks tidak ditemukan. 2. Kejelasan dan ketepatan makna. Sesuai dalam hal ini, kata-kata yang digunakan memiliki arti yang jelas dan mudah dipahami. Frasa seperti guru adalah pilar pembangunan bangsa sangat baik untuk menunjukkan penghargaan dan peran strategis guru dalam pembangunan negara. Kata-kata ini juga dirancang untuk memberikan inspirasi kepada penonton dan menekankan nilai-nilai pendidikan. 3. Penggunaan kata asing. Perlu diingat bahwa kata asing seperti cash transfer digunakan dalam pidato meskipun istilah ini dapat diterima karena sudah dikenal secara luas, namun menggantinya dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia seperti transfer tunai dapat membantu menjadi lebih konsisten dan dalam menggunakan diksi yang sebetulnya kaku. 4. Kesesuaian dengan situasi formal.
Pidato ini sudah sesuai karena menggunakan bahasa formal yang menghormati audiens, terutama guru. Pilihan diksi yang digunakan juga mendukung suasana resmi dan membantu audiens memahami apa yang disampaikan. Selanjutnya ada analisis gagasan dan pesan. Dalam pidato ini menyampaikan ide-ide secara sistematis. Ini dimulai dengan mengucapkan terima kasih kepada guru dan menyampaikan kebijakan termasuk peningkatan kesejahteraan guru-guru ASN dan non-ASN serta visi pendidikan di masa depan. Sangat jelas dan inspiratif bagaimana pentingnya pendidikan untuk pembangunan negara. Analisis dan selanjutnya lagi ada analisis struktur bahasa. Struktur bahasa pidato ini terdiri dari pendahuluan yang menghormati audiens, isi yang menyampaikan ide-ide itu utama dengan data konkret, dan penutup yang membuat orang termotivasi. Struktur ini memenuhi standar bahasa Indonesia dalam kesantunan, tata bahasa, dan koherensi antar bagian. Dan terakhir penutup, dan ada kesimpulan. Guru merupakan pelopor dan pilar utama pembangunan bangsa. Dalam sejarah bahasa Indonesia, peran guru selalu hadir, dimulai dari memperjuangkan kemerdekaan hingga mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru, memastikan pendidikan yang berkualitas, dan membangun lingkungan yang mendukung perkembangan generasi penerus. Dengan ini kita optimis bahwa guru akan membantu masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Penutup, kita harus menggunakan Hari Guru Nasional sebagai kesempatan untuk meningkatkan penghargaan kita terhadap peran guru dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada semua pendidik yang berdedikasi untuk bangsa ini. Bersama-sama kita akan membangun sistem pendidikan yang lebih baik, bebas dari korupsi, dan adil bagi semua. Sekian penjelasan analisis bahasa dalam pidato Presiden pada Hari Guru Nasional 2024 milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi